Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan bakteri pada media agar-agar di berbagai tempat. Agar yang didiamkan di dalam kulkas selama seminggu, kemungkinan besar bakteri yang tumbuh di dalamnya akan terhambat atau mati. Sedangkan yang tertutup rapat, pertumbuhan bakteri kemungkinan akan sangat terhambat karena suhu dan kurangnya akses yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Konsistensi agar-agar yang terbuka kemungkinan mengalami perubahan konsistensi. Ini bisa terjadi karena paparan udara dan kelembaban di dalam kulkas. Pengerasan agar-agar yang terbuka mungkin akan mengeras lebih cepat daripada yang belum terbuka karena molekul agar-agar dapat berinteraksi dengan udara dan mengalami pengeringan. Rasa agar-agar yang terbuka mungkin mengalami perubahan rasa seiring waktu. Namun, ini tergantung pada faktor-faktor seperti penyimpanan dan kondisi lingkungan. Kedua yaitu di tempat terbuka. Secara umum, kandungan gula dalam cairan seperti sirup dapat memperkecil kemungkinan pertumbuhan bakteri karena tingkat keasamannya yang sangat tinggi dan kadar airnya yang sangat rendah. Namun, jika terkontaminasi dari lingkungan sekitar seperti debu, serangga, atau kontamin lainnya, masih mungkin bakteri dapat bisa tumbuh di permukaan manis. Sementara itu, cairan yang tawar cenderung lebih rentan terhadap pertumbuhan bakteri jika terbuka karena tidak ada gula atau zat lain dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi, idealnya banyak cairan manis maupun tawar sebaiknya simpan tertutup untuk mencegah kontaminasi dan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Agar-agar yang manis dan tertutup rapat sebelum disimpan di dalam ruang tamu cenderung aman dari bakteri dan jamur karena beberapa alasan, yaitu kondisi lingkungan, kelembaban, keasaman, dan ketahanan. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan agar-agar yang tertutup rapat, udaranya dari luar tidak dapat masuk ke dalam wadah. Sedangkan yang terbuka itu akan udaranya masuk ke dalam wadah. Yang kedua yaitu kelembaban. Memiliki relatif yang kotor dan cenderung mendukung pertumbuhan bakteri. Yang ketiga, keasaman. Keasaman memiliki sifat yang menghambat, yaitu atau menghambat pertumbuhan jamur. Yang ketiga yaitu ketahanan. Agar yang sudah dimasak biasanya tahan beberapa hari di dalam ruang tamu. Terakhir yaitu di dalam toilet. Agar-agar itu sendiri biasanya steril dan tidak mengandung bakteri karena diproses secara hati-hati sebelum dijual. Namun, agar-agar manis terbuka atau terkontaminasi dengan bahan lain setelah diproses, ada kemungkinan bakteri dapat tumbuh di permukaan. Sedangkan ada agar-agar tawar yang tertutup juga dapat terkontaminasi jika terpapar dengan bakteri dari lingkungannya. Jadi, penting untuk menyimpan agar-agar dengan baik dan bersihkan dengan pencegah atau mencegah pertumbuhan bakteri.